Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Eko Purwantoro, guru SMP Negeri 1 Lumajang, Jawa Timur, mengampu mata pelajaran IPA, di mana sekolah saya adalah sekolah penggerak yang sekarang lebih dikenal dengan istilah melaksanakan kurikulum merdeka. Salah satu dari program kurikulum merdeka adalah pembuatan praktek baik atau best practice. Best practice yang akan saya tampilkan karena saya selaku guru IPA, saya mengambil tema yaitu pemanfaatan bahan sederhana atau sampah lingkungan untuk bahan praktikum IPA. Mengapa saya mengambil tema seperti itu? Awal kita masuk dalam kondisi COVID-19, sekolah-sekolah terutama sekolah saya melaksanakan proses pembelajaran yaitu daring. Karena proses dalam pembelajaran daring, sehingga saya sebagai guru IPA berpikir bagaimana saya harus bisa melaksanakan praktikum atau siswa melaksanakan praktikum dalam posisi daring. Terus bagaimana dengan alat-alat dan bahan-bahannya? Itu permasalahan yang muncul. Setelah siswa bisa masuk ke sekolah, muncul permasalahan ternyata banyak sampah-sampah dari hasil siswa yang tidak bisa terurai. Jadi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah yang tidak bisa terurai. Ini bagaimana cara saya untuk bisa dipakai sebagai bahan praktikum. Permasalahan yang muncul lagi yaitu siswa secara umum sekarang itu memiliki sifat yang individu lebih dominan. Mengapa saya katakan lebih individu dominan? Karena dia lebih terbiasa belajar lewat daring, jadi dari rumah masing-masing. Saat dia berkumpul dengan teman-temannya, itu butuh yang namanya adaptasi. Permasalahan muncul kembali, setiap siswa sekarang sudah memiliki HP. Sekolah kami, sekolah ber-IT, SMP Negeri 1 Lumajang adalah sekolah ber-IT yang dapat dropping alat yang berupa tab itu banyak. Sehingga pada saat pembelajaran daring, siswa yang tidak memiliki HP atau fasilitas untuk daring, maka sekolah meminjami mereka. Sehingga dalam proses pembelajaran daring, kami tidak ada masalah. Artinya siswa semua mengikuti. Bagaimana saat pembelajaran daring, praktikum siswa kami seperti yang saya katakan tadi, siswa dengan LK yang ada, dia melakukan praktek di rumah. Setelah melakukan praktikum di rumah, maka dia mengirimkan berupa video ke aplikasi yang sudah kami siapkan. Jadi sekolah sudah menyiapkan aplikasi untuk saya, untuk tiap kelasnya, sehingga dia tidak mengalami kesulitan untuk mengirim hasil dari praktikum. Saat siswa sudah offline, maka sudah kesepakatan dari awal tadi, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang tidak atau sulit terurai untuk kita jadikan bahan praktikum. Dengan kesepakatan, maka siswa membuat sebuah alat dari bahan botol bekas air mineral. Dia modif mobil-mobilan, dia bawa itu secara berkelompok.
Jadi sebelumnya sudah saya buat kelompok untuk kerja, sehingga kita cek satu kelompok 3-4 siswa, hasilnya kita cek mana modif, mana mobil yang bisa bergerak untuk praktek, mana mobil yang memiliki modif baik. Kita cek dengan kesepakatan awal, karena ini masuk di dalam penilaian. Sehingga dari situ mereka praktek tentang capaian pembelajaran gerak, sehingga dia bisa kerjasama dengan teman-temannya melalui video, di video bareng-bareng. Ada yang pegang HP untuk timernya, ada yang melakukan kerja. Dari situ timbul kerjasama. Pada saat daring, siswa melakukan praktikum dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah masing-masing. LK yang kami buat yaitu masalah tekanan zat cair, yaitu permasalahan dari massa jenis, benda bisa terapung, tenggelam, dan melayang. Apa yang terjadi dan bagaimana kesimpulannya? Saat proses menyiapkan alat sampai pada proses menemukan kesimpulan, semuanya di video. Dan video itu mereka kumpulkan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh sekolah, namanya aplikasi TIM, di mana kalau saya sebagai guru IPA sudah memiliki aplikasi itu untuk IPA dan kelas-kelas saya, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan saat mengirimkan hasil video tersebut. Sehingga saya melihat video tersebut, saya baru melakukan proses penilaian. Berupa penilaian formatif, di mana kita antara saya dengan siswa terjadi kesepakatan mana dan apa saja yang nanti masuk dalam penilaian. Yang pertama, pembuatan alat sederhana atau pemanfaatan atau pembuatan alat sederhana. Yang kedua, kerjasama dalam praktikum. Yang ketiga, video yang dikumpulkan, yaitu video mulai dari proses praktikum sampai pada pelaporan. Yang keempat, partisipasi. Jadi setiap siswa partisipasi dalam diskusi, itu ada penilaian. Jadi itu poin-poin atau rubrik yang ada dalam penilaian. Demikian best practice saya atau praktek baik yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Lumajang. Saya yakin banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi itulah yang terbaik yang saya tampilkan, sehingga saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah melihat video ini. Saya yakin Bapak Ibu yang melihat video ini bisa melakukan yang lebih baik daripada saya. Terima kasih. Saya sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.